Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kenikmatan kesehatan, kenikmatan pendengaran, kenikmatan penglihatan. Meskipun di tengah pandemi kali ini kita tidak merasakan Ramadan seperti biasanya. Semoga Allah tetap mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ananda sekalian yang di rumah yang dirahmati Allah, Ramadan kali ini kita tidak bisa merasakan sebagaimana Ramadan sebelumnya. Jika Ramadan sebelumnya kita berlomba-lomba untuk meramaikan masjid, bertadarus, tapi Ramadan kali ini seperti ada yang hilang. Semoga Allah menghilangkan wabah penyakit ini dan digantikan dengan keadaan yang lebih baik. Amin. Syahrul Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran. Kenapa disebut sebagai Syahrul Quran? Padahal diturunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Seperti yang kita ketahui, diturunkannya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tetapi kenapa dinamakan sebagai Syahrul Quran di bulan Ramadan? Maka kita lihat sejarahnya terlebih dahulu. Ada fase turunnya Al-Quran atau tahapan-tahapan turunnya Al-Quran, yakni yang pertama adalah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ke Lauhul Mahfuz. Kemudian tahapan yang kedua, Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz secara total, Allah menurunkan ke Baitul Izzah atau langit pertama. Nah, kemudian sampainya Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah ketika fase ketiga atau tahapan yang ketiga, dari Baitul Izzah atau langit pertama diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Nah, di mana disebut sebagai Syahrul Quran? Ibnu Abbas sebagai orang yang termasuk atau sahabat yang termasuk paham dengan isi Al-Quran, beliau mengatakan Al-Quran itu diturunkan ketika Lailatul Qadar pada tanggal 17 Ramadan secara keseluruhan. Nah inilah, secara keseluruhan di Baitul Izzah. Sebagaimana dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, setelah kita mengetahui Syahrul Ramadan adalah Syahrul Quran, maka bagaimanakah kita mengaplikasikannya atau prakteknya bagaimana? Ada tahapan seseorang itu bisa disebut sebagai Ahlul Quran, supaya kita di bulan Ramadan ini mengisi amaliyah yang baik. Maka berusahalah untuk menjadi Ahlul Quran. Ada tahapannya. Tahapan yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan mencoba untuk menghafalkannya. Maka betapa mulianya orang yang telah menghatamkan Al-Quran, banyak pahala dari seseorang yang telah membaca Al-Quran, sebagaimana hadis Nabi An Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Artinya bahwa setiap kita membaca dari Al-Quran, setiap hurufnya itu diberikan pahala oleh Allah sebanyak 10 kali lipat. Masya Allah, kalau seandainya kita bisa menghatamkan Al-Quran, kita kalikan saja. Apalagi di bulan Ramadan ini, semoga Allah melipat gandakan pahala kita bersama. Kemudian, bagaimanakah kita supaya mengisi amaliyah kita dengan memperbanyak Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali hataman? Kita bisa membuat step-stepnya atau tipsnya supaya di bulan Ramadan ini kita mengisi amaliyah kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Tipsnya yang pertama adalah perbaiki niat, atau niat yang pertama adalah mencari ridha Allah. Kalau niat kita hanya sekedar untuk mengisi buku panduan Ramadan atau supaya lebih baik hafalannya atau lebih banyak hafalannya dibandingkan teman yang lain, saya kira itu tidak akan memberikan keberkahan nanti di bulan Ramadan. Maka yang pertama adalah niatkan dengan ikhlas kita memperbanyak membaca Al-Quran atau murojaah hafalan-hafalan kita hanya untuk mencari ridha Allah. Semoga di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran kita mendapatkan keberkahan Al-Quran. Yang kedua, buatlah rutinitas atau membuat sebuah catatan menentukan waktunya kapan kita membaca Al-Quran. Kalau kita targetkan dalam bulan Ramadan itu 1 hataman, maka kita bisa melakukannya dengan membaca Al-Quran setelah sholat fardu sebanyak 4 halaman atau 2 lembar. Nah, yang terpenting adalah istiqomahnya. Kalau seandainya sehari itu kita istiqomah 1 juz, kemudian besoknya kita malas, jadinya setengah juz. Nah, itu yang jadinya nanti kemungkinan tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka yang terpenting adalah konsisten, istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah jika kalian memiliki Al-Quran saku atau ponsel Al-Quran, gunakanlah sebaik-baiknya. Ponsel itu tidak hanya di bulan Ramadan, maka kita fungsikan dengan baik. Gunakan untuk membaca Al-Quran, isi dengan aplikasi Al-Quran. Jangan hanya sekedar membuka Facebook atau Instagram dan lainnya, tetapi fungsikan dengan baik di bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah buatlah sebuah kelompok supaya kita semangat dalam membaca Al-Quran. Kalau kita saat ini dibatasi untuk bertemu dengan orang lain, maka di rumah itu buatlah dengan orang tua kita, misalnya adik kita, membuat sebuah rutinitas tadarus Al-Quran bersama, sehingga ini akan memberikan semangat kalian bersama. Banyak para ulama dan sahabat yang memberikan teladan kepada kita bagaimana mereka mengisi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, betapa mereka menunjukkan kecintaan mereka terhadap Al-Quran. Sebagaimana Imam Qatadah, beliau setiap tahunnya di luar bulan Ramadan itu mengisi waktunya untuk menghatamkan Al-Quran selama 7 hari. Setiap 7 hari hatam, sepanjang tahun begitu. Tetapi ketika bulan Ramadan, beliau lebih semangatkan lagi, lebih dimantapkan lagi dengan menghatamkan Al-Quran selama 3 hari. Setiap 3 hari beliau hatam. Dan betapa beliau mencintai Al-Quran ketika di akhir bulan Ramadan, yakni 10 hari di akhir bulan Ramadan, beliau menghatamkan 1 kali hataman setiap harinya. Nah, lebih lagi ketika Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran selama 60 kali di bulan Ramadan.
Subhanallah, jadi beliau menghatamkan setiap duhur dan ketika malam. Jadi ketika siang beliau sudah hatam, ketika malam beliau hatam. Nah, inilah yang patut kita teladani. Para sahabat dan ulama saja bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita harus mengikuti jejak-jejak mereka. Dan bagaimana kalau seandainya kita disibukkan dengan tugas sekolah atau disibukkan dengan tugas rumah, maka harus pandai-pandai membagi waktu. Artinya, seandainya kita punya hafalan, maka sebaiknya jangan hanya sekali hatam, tetapi kalau bisa ya 2 kali hatam atau 3 kali hatam dalam bulan Ramadan. Sebetulnya tujuan kita untuk berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran itu tujuannya adalah supaya nanti di bulan-bulan berikutnya selain Ramadan kita juga bisa mengistiqomahkan untuk membaca Al-Quran. Ya, amin. Nah, sudah saya sebutkan tadi bahwa tahapan orang itu disebut Ahlul Quran adalah yang pertama dari bawah adalah banyak membaca Al-Quran. Setelah kita memperbanyak membaca Al-Quran, yang kedua adalah tugas kita adalah berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Nah, bagaimana cara memahami isi Al-Quran? Ya, harus kita pandai untuk belajar bahasa Arab. Mulai dari sekarang, makanya ketika pelajaran bahasa Arab, kita harus bersungguh-sungguh berusaha untuk memperbaiki bahasa kita supaya lebih bagus lagi bahasa Arabnya, sehingga kita bisa mudah untuk memahami Al-Quran. Ada trik lain, yakni kita harus memiliki Al-Quran terjemah. Setidaknya sudah bisa menghatamkan terjemahan dari Al-Quran itu, sehingga tidak hanya buku novel atau buku yang lain aja kita hatamkan, tetapi terjemahan dari Al-Quran itu kita minimal bisa membacanya, minimal pernah membacanya sampai hatam, karena itu adalah salah satu metode untuk bisa mencoba untuk memahami Al-Quran. Sehingga kalau orang itu sudah terbiasa paham dengan isi Al-Quran, maka seperti Al-Quran itu seperti berdialog dengan kita, ada interaksi dengan Al-Quran. Nah, maka akan merasakan betapa nikmatnya membaca Al-Quran. Dan setelah itu mungkin bisa, seandainya sudah paham bahasa Arab, memahami isi Al-Quran, kita belajar tafsir. Kemudian tidak hanya membaca saja, tidak hanya memahami Al-Quran saja, yang terpenting adalah yang ketiga, titik poinnya adalah mengamalkan isi Al-Quran. Sebagaimana hadis Nabi, ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Bukhari. Suatu saat Nabi ketika Isra Mi'raj, Nabi diajak oleh malaikat Jibril untuk melihat isi neraka. Nah, ada salah satu dari isi neraka itu yang ada 2 orang, yang satu terlentang, satunya berdiri sambil membawa batu besar. Kemudian yang membawa batu besar itu menjatuhkan batu tersebut ke kepala orang yang terlentang itu. Kemudian batunya menggelinding dan kepala dari orang yang terlentang itu sudah pecah, semuanya keluar, otaknya, isinya semuanya keluar. Maka Nabi, dan itu berulang beberapa kali, diambil lagi oleh orang yang berdiri tadi, kemudian dilemparkan lagi ke orang yang terlentang tadi, berulang begitu terus. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang terjadi dengan orang ini? Malaikat Jibril menjawab, ketika beliau di dunia, sebetulnya dia adalah orang yang mengerti Al-Quran atau orang yang alim terhadap Al-Quran, tetapi malamnya tidak dihiasi, tidak ditadaruskan Al-Quran itu, tetapi beliau hanya tidur di malam hari dan ketika siangnya tidak mengamalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah pelajaran bagi kita semua, anak-anak sekalian, ketika kita sudah membaca Al-Quran, seharusnya ada asar, ada bekasnya dari membaca Al-Quran itu, supaya kita lebih baik akhlak kita,
bagaimana kita terhadap guru, bagaimana kita terhadap orang tua, bagaimana terhadap lingkungan kita. Jangan sampai sudah menghatamkan Al-Quran, sudah hafid Al-Quran, kemudian sikapnya tidak baik. Itu berarti apa yang dibaca itu tidak membekas dalam dirinya. Selain pengamalan itu, yang perlu saya tekankan adalah adabiyah dari memperlakukan Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Hamalatul Quran, beliau menerangkan dalam kitabnya, ketika seseorang membaca Al-Quran, orang tersebut seyogyanya, sebaiknya adalah memperlakukan Al-Quran dengan baik. Artinya ketika sebelum membaca Al-Quran, walaupun ini terjemah, seandainya begitu, lebih baik adalah kita berwudu, menghadap kiblat, membaca dengan duduk. Nah, itu adalah salah satu adabnya. Bagaimana kita membawanya, tidak ditenteng seperti itu. Nah, itu akan mempengaruhi keberkahan kita, keberkahan Al-Quran. Maka akan semakin kita memperlakukan Al-Quran dengan baik, maka keberkahan insya Allah akan kita dapatkan. Tapi kalau kita meremehkannya atau kita menganggap seperti buku biasa saja, maka ya keberkahannya itu akan berkurang. Dan saya tekankan kepada kalian semua yang sedang menghafal, tugas kalian menghafal, ingat tidak hanya sebagai tugas sekolah, tetapi adalah tugas yang diamanahkan oleh Allah untuk selalu menjaganya. Nah, sebagaimana hadis Nabi, innama matalu sahibil Qur'an kama tali sahibil ibil. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Artinya ketika orang itu memiliki tanggungan Al-Quran, maka sebagaimana orang yang memiliki unta atau orang yang memiliki peliharaan unta. Kalau talinya itu erat, kita talikan erat, maka unta itu tidak akan lari. Tapi kalau seandainya talinya itu longgar, ya maka maka untanya pergi. Nah, seperti itu. Sekuat-kuat kita untuk menjaga Al-Quran, maka Al-Quran itu akan mengikuti kita. Tapi kalau kita lengah atau hanya menganggap sebagai tugas sekolah saja, bukan sebagai amanah, ya hilang. Maka takutlah kalian bahwa dosa orang yang telah meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hafalan-hafalan kalian, atau anugerah yang diberikan oleh Allah itu dosa besar bagi kita jika kita meninggalkannya. Pesan saya yang terakhir, berusahalah untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Tidak hanya berusaha untuk membacanya, menghafalkannya, tetapi berusaha untuk memahaminya. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi ahlul Quran, hamilul Quran, yang mana apa yang kita baca itu membekas dalam diri kita, membuat kita menjadi generasi Qur'ani, berakhlak Qur'ani. Amin, Allahumma amin. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah, wa bi kulli suratin salamah, wa bi kulli ayatin sa'adah, wa bi kulli juz'in jazaa'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.